Pembersihan lahan perkebunan seluas 157 hektar di Banyuasin, Sumatera Selatan berlangsung ricuh. Warga melawan polisi karena tidak terima lahan untuk bercocok tanamnya diambil alih. Kami manusia ada solusinya. Ada solusinya, Pak. Ada solusinya. Ratusan warga berusaha melawan polisi untuk mempertahankan lahan yang akan diambil alih oleh PT Sinar Usaha Marga yang akan dijadikan perkebunan. Iya, Pak, anaknya yang digeret tadi. Seribu anggota kepolisian Polres Banyuasin dan Polda Sumatera Selatan diturunkan untuk mengatasi kericuhan. Warga tidak terima karena lahan mereka untuk mencari nafkah ternyata milik PT Sinar Usaha Marga. Warga mengaku telah mengeluarkan uang kepada sejumlah orang untuk mendapatkan izin berkebun di lahan ini. Segala macam banyak, tiap minggu kami ke sini, tiap hari kami ke sini. Pembangunan jalan kami, tanam buat lahan, kami buat kebun kami. Iya, bukan tanah kita. Ya kata Jokowi dia ke kebun, kami kata kebun, inilah kebun kosong kami tebas, kami berkebun dulu. Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator dan selanjutnya dibawa ke Polres Banyuasin. Mereka memasuki lahan ini tanpa izin dari pihak perusahaan karena melihat lahan ini memang kosong dalam proses pemagaran oleh perusahaan, jadi masih kosong. Mulai tahun berapa nih, Pak? Awal tahun, masyarakat masuk ke lahan ini mulai dari awal tahun, Januari kemarin, tahun 2020. Itu sebagian besar warga dari mana, Pak Kapolres? Warga dari Palembang, bukan warga dari Banyuasin. Sementara proses pembersihan lahan tetap dilakukan dengan menggunakan alat berat setelah 4 jam kericuhan mereda dan dikawal ketat oleh kepolisian guna menghindari kericuhan susulan. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Sejumlah rumah di permukiman padat Jalan Kirai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar siang tadi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun banyaknya material yang mudah terbakar dan angin kencang membuat api sulit dipadamkan. Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Salah satu warga mengatakan api berasal dari rumah milik seorang warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara itu, hujan es disertai angin kencang melanda wilayah Cimahi, Jawa Barat. 1 pohon tumbang dan menutup jalan. Hujan es terjadi di sejumlah titik di Cimahi, Jawa Barat. Salah satunya di komplek perkantoran DPRD di Jalan Jenderal Amir Mahmud. Butiran es sebesar kelereng ini membuat sejumlah warga panik dan berlindung. Hujan es disertai angin kencang juga membuat sebuah pohon di Jalan Sriwijaya tumbang. Akibatnya sebagian jalan di depan pasar antri tertutup. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi mengevakuasi pohon setelah hujan reda. Hujan es disertai angin berlangsung selama 20 menit. Di halte, pas begitu ada hujan angin, langsung hujan es itu gede pisan, terus tambah angin. Begitu 5 menit kemudian, pohon ini udah mulai mau jatuh gitu, jadi tumbang lah. Tak ada korban jiwa atas peristiwa ini. Fenomena alam kerap terjadi saat peralihan musim kemarau ke penghujan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. 1 korban banjir bandang di Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hingga kini masih belum ditemukan. Sementara 1 korban tewas kembali ditemukan dan menambah jumlah korban tewas akibat banjir bandang yang terjadi Senin kemarin menjadi 2 orang. Tim SAR dibantu warga mencari Kasim yang hilang akibat terseret banjir bandang saat sedang mengambil pasir bersama 2 temannya. Kedua temannya selamat, sementara Kasim hingga kini masih belum ditemukan.
Sama bapak yang lain mah udah naik, katanya naik ke atas. 2 orang. Yang 2 orang, Pak Andu ya. Nah, Pak Kasim itu balik lagi ke air. Tiba-tiba air bandang datang, sama Pak Aan anaknya ditulungin. Begitu ditulungin, yang satu nih, bos keburu Pak siapa lagi. Begitu naik, begitu meleret ke belakang, Pak Kasim dengan rumahnya udah langsung hanyut. Banjir bandang juga menewaskan Hashim, warga Kampung Aspol, dan JJ Juret, warga Kampung Cilodong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Sekarwangi Cibadak, jasad kedua korban dibawa ke daerah asal masing-masing untuk dimakamkan. Sementara itu bantuan berupa makanan, pakaian, dan air bersih untuk korban banjir ditampung di posko relawan dan disalurkan pada warga di 5 desa terdampak. Selain membagikan bantuan, tim BPBD beserta aparat kepolisian serta TNI melakukan evakuasi dan membersihkan material sisa banjir. Senin sore, banjir bandang melanda Kelurahan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Ratusan rumah dan puluhan kendaraan rusak disapu banjir bercampur lumpur. Sekitar 1.000 warga di 5 desa menjadi korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wilda Topan, iNews melaporkan. Warga menangkap piton sepanjang 7 meter di Sibolga, Sumatera Utara. Ular itu meresahkan warga karena kerap memangsa ternak. Warga menangkap piton sepanjang 7 meter di Kelurahan Aik Manis, Sibolga, Sumatera Utara. Berapa? 7 meter. Ular ini ditemukan anak-anak di selokan rumah warga. Keberadaan piton pun meresahkan karena kerap memangsa ayam, itik, hingga kambing milik warga. Ada anak-anak kecil, dia istilahnya mau beli sarapan lah di tempat jualan paret itu, dia ditemukan ular itu. Jadi dipanggilnya ibu-ibu dekat rumah itu. Ete katanya, ibu ada bolu besar kali. Dengan bahasa daerahnya. Dengan bahasa daerahnya bolut. Jadi ibu-ibu itu ditengoknya ke paret itu. Rupanya bukan bolut, ular. Kemudian ibu-ibu itu berteriak, ular, memanggil warga setempat. Rencananya piton sepanjang 7 meter ini akan dijual untuk mengganti rugi kehilangan ternak warga. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Polisi mengungkap praktik aborsi di sebuah klinik di Bilangan Johar Baru, Jakarta Pusat. Klinik yang dijadikan tempat praktik aborsi berwujud seperti rumah tinggal biasa yang selama ini belum memiliki izin resmi untuk mendirikan klinik. Berikut laporan Meinia Mutiara dan Khairul Arifin. Pemirsa, inilah wujud dari sebuah klinik yang selama ini menjadi tempat praktik aborsi yang berlokasi di Jalan Percetakan Negara Johar Baru, Jakarta Pusat. Rabu siang pihak kepolisian telah mengungkap hasil pemeriksaan dari kasus praktik aborsi ilegal yang sebelumnya telah diringkus pada 9 September lalu. Dari hasil pemeriksaan diketahui klinik ini telah beroperasi sejak 2017 silam dengan meraup keuntungan mencapai 10 miliar rupiah dan lebih dari 32.000 janin yang telah digugurkan. Kini pihak kepolisian telah mengamankan 10 orang tersangka, diantaranya 9 orang yang merupakan dokter dan staf klinik dan seorang ibu yang baru saja melakukan aborsi. Seperti yang dapat dilihat, klinik ini sudah dipasangi garis polisi yang berlokasi di pinggir jalan raya dan juga berhimpitan dengan rel kereta. Namun meski begitu, klinik ini berwujud seperti rumah tinggal biasa sehingga tidak mencolok sebab selama ini belum memiliki izin untuk mendirikan klinik. Dari Jakarta, Meinia Mutiara, Khairul Arifin, Tri Julianti melaporkan. Praktik klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara 3, Jakarta Pusat beroperasi sejak tahun 2017. Klinik ilegal itu telah menggugurkan lebih dari 32.000 janin. Sepuluh orang ditangkap terkait kasus klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara 3, Jakarta Pusat. Mereka menawarkan jasanya melalui website sebagai media promosi.
Tarif yang dikenakan untuk aborsi beragam, antara Rp2.500.000 hingga Rp5 juta tergantung usia kandungan. Dari hasil pemeriksaan diketahui, klinik yang beroperasi sejak tahun 2017 telah menggugurkan lebih dari 32.000 janin. Dari praktik ilegal ini diperkirakan pemilik klinik telah meraup keuntungan sekitar Rp10 miliar. Kemudian kalau kita mau hitung berapa sudah keuntungan yang dia raup, itu ada sekitar 10 miliar lebih. Ya, 10 miliar lebih dihitung dari 2017 sampai dengan sekarang ini sudah ada sekitar 32.000 lebih janin. 32.760 ya kalau kita hitung itu sekitar 32.000 lebih 760 itu janin yang sudah berhasil didikan. Siapa dokter ini? Karena memang ada dokter satu inisialnya DK. DK ini adalah lulusan salah satu universitas yang ada di Sumatera Utara. Ya. Dia pernah melakukan KOAS di salah satu rumah sakit sana dan hanya berlangsung sekitar 2 bulan di sana. Ya, 2 bulan sehingga yang bersangkutan DK ini belum memiliki sertifikasi untuk profesi sebagai dokter. Para pelaku yang menjalani praktik klinik aborsi ilegal tidak memiliki keahlian atau disiplin ilmu bidang kedokteran, spesialis kandungan dan melahirkan. Atas perbuatannya mereka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valerie dan Ahmad Muharlin, iNews melaporkan. Agustus lalu, polisi juga mengungkap klinik aborsi ilegal di Raden Saleh, Jakarta. Klinik itu terungkap dari pengembangan pembunuhan bos roti asal Taiwan. Polisi mengungkap klinik aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh, Jakarta pada pertengahan Agustus 2020. 17 tersangka ditangkap yang terdiri dari 3 dokter, sejumlah bidan, perawat, karyawan, hingga pasien. 41 adegan telah diperagakan. Terungkap, klinik ini telah beroperasi selama 5 tahun. Bahkan tercatat, dalam 1 tahun klinik ini menerima 2.638 pasien dengan biaya operasi berkisar 1,5 hingga 9 juta rupiah. Terungkap juga para pelaku menghilangkan jejak kejahatannya dengan membakar atau menghancurkan janin dengan zat asam, lalu membuangnya di saluran pembuangan air besar atau kloset. Inilah yang 41 adegan yang dilakukan dari 17 tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Cuma yang perlu saya pertegas saja bahwa memang ini rumah adalah rumah kontrak ya, kontrak dan izinnya untuk praktek pribadi, bukan klinik dalam aturan Undang-Undang Kesehatan seperti itu. Klinik ini terungkap dari pembunuhan bos roti asal Taiwan oleh sekretaris pribadinya. Dari peristiwa pembunuhan itu terungkap pelaku hamil lalu mengaborsi. Dari peristiwa itu terungkap pelaku hamil lalu mengaborsi janinnya di tempat ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.